Shalom dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Tolong ya ambil sikap masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami akan percaya Tuhan, kami semua dalam keadaan yang sehat pada pagi harinya Tuhan. Bahkan untuk setiap anak-anakmu kelas 7 yang akan mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Dan kami percaya biar Roh Kudus-Mu yang boleh memberkati untuk pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkannya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Anak-anakku, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen, hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7. Yang kedua, Alkitab, karena kita belajar firman Tuhan juga. Yang ketiga, buku tulis dan alat tulis. Tujuannya adalah agar setiap siswa, setiap kalian bisa mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya tersenyum dan bersukacita karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kalian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anak, untuk kelas 7, materi kita pada pagi hari ini masih di bab yang ke-7, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nah, pada kesempatan kita pada pagi hari ini kita akan lanjut bagian yang kedua. Nah, silakan kalian lihat di buku paketnya masing-masing. Di situ ada kegiatan 3. Nah, kita akan belajar dari Alkitab. Nah, bagi dalam 2 kelompok besar, kemudian baca bagian Alkitab yang ditugaskan kepadamu. Jadi di sini Bapak bagikan ya ke dalam 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu nama kalian, nama awalnya misalkan A. Anton, terus B. Bito, dan sebagainya sampai M. Artinya bahwa setiap nama kalian yang awalnya hurufnya A, B, C, D, E sampai dengan huruf M, berarti kalian masuk dalam kelompok A. Yang kedua, yang masuk ke dalam kelompok B, kalian yang huruf namanya mulai dengan huruf nama awalnya N sampai Z, misalkan N, Nana atau Nani, misalkan S, Sur, dan sebagainya. Artinya nama kalian yang termasuk dalam nama awalnya huruf N, huruf O, sampai dengan huruf Z itu dimasuk di kelompok 2. Paham ya? Nah, kita lanjut. Kelompok A membaca ya di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 3 sampai 10. Nah, kelompok B, kalian membaca Alkitab di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Nah, temukan nilai-nilai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk dijadikan sebagai pegangan hidup bagi orang Kristen. Jadi kalian setelah kalian membaca nih satu demi satu ayatnya, nah kalian ditentukan untuk menemukan nilai-nilai apa saja ya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk dijadikan sebagai pegangan hidup bagi orang Kristen. Bapak harap nanti kalian paham ya.
Nah, untuk selanjutnya kalian bisa lihat buku paket kalian C. Nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Jadi ini kelanjutan daripada kegiatan 3 tadi ya. Lihat kegiatan 4. Menilai diri sendiri. Nah, mengacu pada nilai-nilai Kristiani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada kegiatan 3, kini kamu dapat menilai dirimu sendiri. Nilai-nilai manakah yang sudah kamu terapkan dalam hidupmu dan nilai-nilai manakah yang belum. Jadi begini, yang setelah kalian tadi membaca di kelompok A dan juga kelompok B, nah sekarang kalian disuruh untuk menilai diri kalian sendiri. Kira-kira manakah nilai-nilai yang sudah kamu terapkan selama ini dalam kehidupanmu dan nilai-nilai yang belum kamu terapkan. Nah, misalkan contoh, kelompok A nih misalkan, kelompok B misalkan ya, tentang sabar, misalkan A sabar. Nah, nilai yang belum diterapkan dalam kehidupan saya, misalkan murah hati gitu kan, belum. Oh, ternyata belum. B misalkan nilai-nilai yang sudah saya terapkan dalam hidup saya, penguasaan diri yang baik, misal contoh B. Nilai-nilai yang belum saya terapkan dalam kehidupan saya, contohnya mengasihi, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang kalian sudah baca atau temukan di dalam kelompok A maupun kelompok B, nah kira-kira dari A, B, C, D, artinya ada 8 poin ya. Nah, kalian kira-kira bagian mana yang sudah kalian terapkan dan bagian mana yang belum kalian terapkan. Nah, jadi tolong diisi langsung ya di dalam tabel. Kalian bisa buat tabel sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa nilai-nilai kehidupan adalah sesuatu yang dipikirkan dan dipandang berharga yang diwujudkan dalam tindakan kita. Nah, nilai-nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang kita pikirkan dan kita hargai berdasarkan ajaran Yesus Kristus yang kita wujudkan dalam hidup kita secara konsisten atau terus-menerus. Nah, kamu adalah remaja Kristen, karena itu nilai-nilai kehidupanmu hendaklah berpadanan dengan apa yang telah diajarkan oleh Yesus sebagaimana telah dibahas dalam bagian Alkitab yang kamu diskusikan. Jadi kita lihat bahwa nilai-nilai kehidupan di mana nilai itu dipikirkan lalu dipandang sebagai sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, karena hal itu dapat kita wujudkan atau kita lakukan di dalam tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau tindakan kita misalkan menyakiti orang lain atau tindakan kita bisa membuat orang lain tersakiti, berarti itu bukan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, seharusnya tindakan-tindakan kita mencerminkan apa yang Yesus katakan. Misalnya Yesus bilang, kamu sabar, kamu murah hati, kamu itu melakukan hal yang baik. Nah, sebenarnya itulah bukti bahwa kita menuruti ajaran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, nilai-nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang kita pikirkan dan kita hargai berdasarkan sumbernya Tuhan Yesus. Nah, di mana kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus, artinya secara kontinu ya. Kontinu ini kita lakukan, misalkan kita sabar nih hari ini, ya besok kita harus berusaha untuk sabar, besok juga harus untuk sabar. Jadi bukan sabar hari ini besok bisa marah, tidak. Artinya nilai itu kita hargai, kita hayati dalam kehidupan kita, bahkan kita terus-menerus melakukannya. Itulah nilai Kristiani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kamu adalah remaja Kristen. Nah, kalian adalah remaja, oleh karena itu nilai-nilai kehidupanmu hendaklah berpadanan, artinya sejalan dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi kehidupan kalian, apa yang kalian belajar tentang materi agama Kristen bab 1 sampai bab sekarang, seharusnya kita mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehingga sejalan selaras berpadanan dengan ajaran Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi
tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bahwa nilai-nilai kehidupan kalian sebagai remaja harus sejalan dengan kebenaran Tuhan, yaitu ajaran Tuhan Yesus. Selanjutnya di bawah ini ada kegiatan 5. Jadi untuk kelas 7 pada pagi hari ini kita banyak latihan-latihan ya. Nah, kegiatan 5, nilai Kristiani mewujudkan dalam tindakan. Jadi nilai-nilai yang kita pelajari di dalam kehidupan kita yang baik, yang benar, kita harus lakukan di dalam tindakan yang nyata. Nah, masih dalam kelompok yang sama, A dan B, baca secara teliti Injil Matius pasal yang kelima sampai dengan pasal 7. Jadi kalian diminta untuk di kelompok yang sama, kalian baca tadi Alkitab kalian dalam Matius pasal 5, terus pasal 6, dan pasal sampai dengan pasal 7. Nah, temukan berbagai tindakan Yesus yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan. Tindakan Yesus ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Kristiani itu bukan hanya konsep berpikir atau kata-kata saja, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan. Nah, nilai-nilai kehidupan yang kita anut itu nampak jelas dalam sikap dan praktik hidup kita. Jadi kita lihat bahwa apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perintahkan, itu sejalan dengan apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Ya, jadi kalian diminta untuk menemukan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, nah, bahwa memang ajaran tersebut bukan hanya sekedar konsep atau teori saja, tetapi itu harus sejalan dengan perbuatan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi nilai-nilai Kristiani bukanlah teori semata-mata, tapi lebih pada praktik kehidupan. Nah, nilai-nilai itu juga berkaitan dengan pilihan yang kamu ambil. Kamulah yang memutuskan nilai mana yang akan kamu jadikan pegangan dan kamu praktik dalam kehidupanmu. Nah, jadi kalian nanti ada tabel di bawah ya, yang perlu kalian isi ya berdasarkan Matius pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ke-7. Jadi 5, 6, 7 ya. Baiklah, untuk kelas 7 silakan kalian ya baca nanti dalam Alkitab kalian di Matius pasal yang kelima sampai dengan pasal 7. Jadi kalian tinggal lihat di bawah ini ada contoh yang sudah Bapak berikan. Sebagai contoh ini menurut Bapak ya, Matius pasal yang kelima ayat ke-4. Nah, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup Bapak adalah berduka cita dalam Tuhan karena saya akan dihibur. Jadi, Bapak menemukan bahwa nilai-nilai Kristiani yang menjadi pegangan di dalam kehidupan Bapak, walaupun kita mengalami duka cita dalam kehidupan kita dan dalam Tuhan, Bapak percaya Bapak akan dihibur oleh Tuhan itu sendiri. Jadi, kalian bebas nanti ya. Ini contohnya ya. Kalian tinggal lanjut di nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, dan 7. Jadi, itu sumbernya Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Jadi, kira-kira seperti ini yang Bapak kasih contoh buat kalian ya. Jadi kalian bebas mau di pasal 6 kah, pasal 7, tetapi konteksnya atau ayat pasalnya pasal 5, 6, dan 7. Bisa ya anak-anak. Bagi kalian yang belum paham nanti bisa tanya ke Bapak atau kalian bisa tanya ke guru pembimbing kalian masing-masing. Bagi yang di luar Kabupaten Sumedang ya. Karena ada siswa dan siswi yang di luar Kabupaten Sumedang yang mengikuti pembelajaran dari Bapak dan kalian bisa mengikuti pembimbingan dari guru pembimbing kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke rangkuman atau kesimpulan kita untuk bab yang ke-7. Yang pertama, bahwa nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang diajarkan Tuhan Yesus melalui pengajarannya maupun praktik hidupnya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan nilai-nilai Kristiani bukan hanya pengajarannya saja, tetapi dia mau melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, Yesus tidak hanya mengajarkan nilai-nilai itu, tapi ia melakukannya dalam hidupnya. Remaja Kristen sebagai murid-murid Yesus di masa kini memikul tanggung jawab untuk belajar, memahami nilai-nilai Kristiani serta berjuang untuk menerapkan dalam kehidupan. Nah, kalian sebagai remaja Kristen
adalah murid Tuhan Yesus, kalian memikul tanggung jawab untuk memahami nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kalian, serta berjuang di dalam menerapkannya atau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai Kristiani itu juga bersifat universal secara umum ya, secara umum bersifat universal atau dapat diterapkan oleh semua orang karena merupakan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi nilai Kristiani bukan nilai-nilai yang tertutup, tetapi secara universal, terbuka, untuk umum, bahwa memang bisa diterapkan untuk semua orang karena hal itu mendatangkan damai sejahtera bagi orang yang melakukan. Sebagai contoh, nah, kalau kita hidup saling mengasihi, ya kan kehidupan kita dengan orang yang berjalan dengan baik. Seandainya kita sering bermusuhan, tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi nilai Kristiani, nilai yang bisa dilakukan oleh semua orang. Puji nama Tuhan, untuk bab yang ke-7 bagian 2 telah selesai. Mari anak-anak ambil sikap, kita berdoa. Nanti Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami kelas 7 telah belajar untuk materi nilai-nilai Kristiani yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kami sebagai remaja, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan, ketika kami melakukan perintah dan ajaran-Mu dalam kehidupan kami, maka damai sejahtera Tuhan berlimpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan untuk kelas 7 dimanapun anak-anak berada, Tuhan. Berkati dalam kehidupannya, berkati dalam keluarganya, bahkan berkati dalam studinya, Tuhan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, khususnya di masa pandemi COVID-19, Tuhan. Kami percaya kami ada di dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.